Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So everyone, in English for specific purpose, today we are going to talk about the lesson planning. It's the process of where you are making a lesson plan. Okay, we thought I spend more time to talk, then let's break down into it. Okay, so lesson plan, seperti yang Anda tahu, lesson plan itu berarti RPP ya, rencana proses pembelajaran atau rencana program pembelajaran, yaitu adalah panduan harian guru. Oke, untuk nantinya siswa itu apa yang dipelajari, gimana ngajarnya, dan gimana penilaiannya, seperti itu. Jadi RPP itu dibuat harian berdasarkan dari silabus berdasarkan dari program semester Promes, dan Promes berdasarkan dari Prota atau program tahunan. Jadi ada yang dari pohon, lalu nanti bercabang, kayak beranting, dan ini berarti ranting-rantingnya, daun-daunnya malah ya, lesson plan itu menjadi unit terakhir yang diberikan guru kepada siswa terkait materi-materi yang diajarkan selama mungkin satu semester itu ya. Oke, dan RPP dibuat per meeting berarti. Oke, so every meeting there should be lesson plan. Karena dalam rencana program pembelajaran itu nanti guru akan ada apa itu? Ada langkah-langkahnya nanti ya. Ada what should we do today, something like so. Not everything is out on the fly. Tidak semuanya itu serta merta angger alah melebu kelas engko ape lapo ndelok-ndelok seperti itu, tidak ya, tidak boleh. Okay, well, so lesson plan helps teacher to be more effective in the classroom by providing detailed outline to follow its class period. Jadi lesson plan ini memang jarang ya dipublikasikan kepada siswa seperti itu. Namun nantinya kalau mungkin ada kompilasi, harus dikompilasi lesson plan-nya itu ya ada seperti itu kan. Jadi sebenarnya ini untuk membantu guru itu untuk lebih efektif di kelas itu ya, karena di dalam RPP itu nanti ada alokasi waktu katakanlah untuk bagian ini, karena kelas kita tahu bahwa waktu kita terbatas, there will be only maybe 90 minutes to 120 minutes, and how to effectify those time with this specific material seperti itu. And now let's just go into the component of lesson plan. So this is only the points that I will show you, and the more explanation you can just listen to me and also read the PDF that I have already sent to your group. So the first one from the component of the lesson plan is identity. Identity di sini bisa nama sekolahnya, subjeknya, mata pelajarannya ya, lalu untuk kelas dan semester berapa, skill yang mau diajarkan. Usually in English ya kan, biasanya ini kalau kebahasaan, karena di dalam bahasa kan ada language skill. Jadi ini skill bisa ada bisa tidak ya, tapi mata pelajaran sekolah itu pasti harus ada tema. Tema saya kira selalu ada ya, tema or the topic. Misalnya in math you learn about algebra or also maybe calculus. In English the theme is maybe invitation atau telling story. And then meeting, maksudnya pertemuan keberapa gitu ya. Jadi dari satu semester tersebut ini pertemuan keberapa. Allocation atau waktunya, misalnya satu SKS itu 50 menit, berarti mungkin alokasi untuk 3 SKS berarti 3 times 50 minutes atau 3 kali 50 menit. And after that continue to the learning goal. Jadi kalau tujuan pembelajaran ini kita akan merujuk kepada SC atau standard competence, basic competence, and indicator. Standard competence itu merupakan pohonnya, basic competence adalah cabangnya, dan indikator adalah ranting-rantingnya. Maka dari itu saya share standard competence sama basic competence gitu ya. Kita tidak boleh ngarang ya, itu sudah ditentukan oleh
kurikulum sudah ditentukan oleh dari Permendiknya ya. Oke, namun untuk indikator kita bisa menyesuaikan. Nah, disinilah apa ini untuk yang ESP ya, for specific purpose, terutama mungkin kita mengajar SMA gitu ya, SMA yang SMK berarti bukan SMA ya, yang kejuruan mereka ada yang dari mungkin marine, fishery, what else ya, mungkin juga manajemen. Nah, seperti itu nanti indikatornya tentu agak beda tentu saja. Tentu karena indikatornya nanti merujuk ke materinya. Oke, maka indikator tetap mengambil dari basic competence namun disesuaikan. Misalnya kalau basic competence-nya kan reading, narrative, text. Nah, di sini nanti indikatornya naratifnya tentu yang bisa menambah informasi dari spesifik apa ini ya? Spesifik field-nya dari bidang tertentu. Misalnya kalau kalau kita prosedur saja, katakanlah prosedur ya. Kalau prosedur untuk anak-anak SMA biasanya paling apa? Mungkin membuat kopi, mie instan atau apa. Nah, mungkin untuk yang kelautan atau apa itu how to operate the navigation. Oke, bagaimana mengoperasikan navigasi. Nah, bahasa-bahasa disitulah yang nanti bisa kita selipkan topik-topik dari English for specific purpose. Nah, contohnya seperti ini. The student are able to describe in detail about Candi Borobudur. Ini karena indikator dari basic competence tentang narrative text. Kok naratif ya? Descriptive text. Oke. Tell in detail about Candi Borobudur. Mungkin karena ini jenis mungkin sekolah kejuruan yang tourism misalnya kan. And then after that, it's material. Jadi apa ini? Materinya tadi ya diambil dari indikator. Oke, misalnya kalau topiknya tadi tentang descriptive text, maka ya materinya tentang descriptive text-nya, linguistic feature-nya seperti simple present tense, action verb, mental verb, gambit, oke, gesture misalnya, terus mungkin ada expression yang mungkin terkait tadi, misalnya kalau sebagai guide nanti ada yang asking and giving information. Oke, jadi materi apa saja sih yang perlu diajarkan di pemenuhan indikator tersebut. And then it's learning method. Jadi bagaimana Anda mengajarkannya? Bisa pakai GTM, Grammar Translation Method, PPP atau Presentation Practice Production, pakai metode pidato, lecture atau role model. Bisa juga seperti teamwork, group work, discussion, seperti itu juga bisa. Oke, jadi mana yang kira-kira paling pas ngajar tema ini, topik ini pakai learning method yang apa? Tentu bisa beda-beda atau bahkan satu meeting itu bisa multiple learning method. Nggak apa-apa memang ya. Kalau cuma satu pasti monoton kan. Oke, pasti ada multiple, mungkin 2 atau 3 seperti itu. And then number 5 is activity. Ada opening, ada exploration, elaboration, confirmation, and closing. Oke, opening, closing tentu jelas, exploration jadi seperti tahap awal itu ya, seperti merujuk ke topiknya nanti, elaboration penugasannya, confirmation feedback dari gurunya. Oke, and source sumbernya Anda ngambil dari mana? Mungkin dari buku, PDF atau site. Nah, ini Anda sertakan di sini. Mungkin supaya siswanya nanti kalau ingin mempelajari lebih lanjut sendirian, membaca-baca lagi, seperti itu bisa Anda sediakan itu sumbernya. Oke, ngambil dari mana? Oke. So, it can promote their independent learning ya, untuk supaya mereka belajar mandiri. And last but not least is about grading, penilaiannya. Ini rubrik untuk siswa-siswa nanti itu bisa concern about the points to ponder. Jadi kalau penilaiannya jelas, maksudnya Anda saya nilai dari ini seperti itu, maka mereka bisa menghindari hal-hal yang tidak penting. Misal karena ini drama, oke, jadi yang dinilai hanyalah performanya. Jadi masalah kostum, masalah media itu ternyata tidak dinilai, oke, maka Anda tidak perlu jor-joran di sana. Anda cukup fokus pada poin apa sih yang dinilai, karena ini masih di dalam tahap mata pelajaran kan. Oke, kalau mungkin ikut lomba, ikut apa ya, kita juga harus lihat gradingnya juga kan. Nah, pasti kita tidak ingin karena karena kita terlalu bertele-tele pada yang receh, malah yang penting tidak kepakai. Okay, let's continue the discussion in our group. That's it. Thank you for attention and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.